Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan keluarga kepada kami, di mana kami dilahirkan, dibesarkan, dipelihara, dan dijadikan seperti Putramu Yesus, menjadi bijaksana, dicintai Allah dan sesama. Untuk kami ya Bapa dan Roh Kudus, supaya di tahun ini kami semakin mendengarkan kehendak-Mu, seperti yang dialami oleh Santo Yosef. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara terkasih dalam Kristus, tema dari Natal tahun ini adalah supaya rahmat Natal itu membebaskan keluarga. Dan tepat sekali di hari Natal ini kita merayakan keluarga. Sejujur-jujurnya keluarga sekarang ini sedang berada dalam serangan-serangan dan guncangan-guncangan yang bertubi-tubi. Betapa sulitnya orang tua kita mendidik anak kita yang telah dalam tanda petik tercemar, tergoda, dan terperangkap dengan godaan yang sulit sekali kita ubah, yaitu gadget, yaitu HP, yaitu dunia maya. Di tengah segala kebaikan dan keindahan dunia internet dan dunia HP, tapi juga kita tahu HP telah membuat orang menjadi adiktif. HP telah membuat orang menjadi mental illness. HP telah membuat orang menjadi sulit sekali berkomunikasi, berdialog secara personal. Dan ini tantangan yang tidak mudah karena begitu memikat, begitu menguatkan, dan begitu gampang sekali terpesona. Dan itulah maka saya menganggap bahwa masalah yang sekarang ini adalah parenting. Ya, bagaimana orang tua sendiri tidak mampu dan tidak bisa mengatasi problem ketergantungan kepada HP. Ya. Nah, karena itulah maka sadar atau tidak sadar, karena kita sendiri berada dalam jaringan dan pengaruh HP yang tidak mudah. Karena itulah maka apa yang perlu kita renungkan, apa yang perlu kita sadari, apa yang perlu kita harapkan dari tahun atau masa keluarga kudus ini, di mana kita merayakan Yesus, Maria dan Yosef, keluarga kudus. Mereka pun tidak lepas dari segala tantangan. Mereka pun tidak lepas dari segala godaan dan segala ancaman. Bahkan kita bisa melihat bagaimana sejak awal mula Yosef dan Maria, ya, bukan yang gampang ketika Yosef harus mengatakan harus menerima Maria sebagai istrinya. Maka ada intervensi, ya, malaikat yang merencanakan kehendak Allah, yang mengubah segala sesuatu yang sesuai kita inginkan, tetapi Tuhan menginginkan yang berbeda. Kita perhatikan bagaimana ketika Yosef ingin meninggalkan Maria, ketika dia mengandungkan Roh Kudus, malaikat datang untuk menegaskan dan meneguhkan Yosef dan Maria untuk hidup sebagai keluarga. Bagaimana mereka berdua kemudian harus berjalan ketika Maria harus melahirkan, mengandung, dan harus kembali ke Bethlehem sebagai keturunan Daud. Di situ Maria melahirkan Yesus di kandang hina, di tempat yang tidak layak. Tapi mereka kemudian ketika Yesus dilahirkan, bagaimana Raja Herodes yang kejam itu, yang mau membunuh anak-anak di Yerusalem pada saat yang sama. Ada ratusan orang bayi dibunuh, ya. Dan bagaimana Yosef mendengarkan suara Tuhan, harus mereka mengungsi, coba dilihat, dari Bethlehem ke Mesir. Itu panjang sekali perjalanan panas, ya. Bagaimana mereka juga harus menghidupi keluarga ini, keluarga kecil ini, dari mana mereka punya uang yang berbeda budaya dan seterusnya. Itulah saudaraku terkasih. Maka mari saudaraku, kita belajar penting di sini, yaitu seperti Yosef mendengarkan suara Tuhan, Roh Kudus. Ya. Kita mendengarkan banyak hal, pengaruh-pengaruh dari luar, dari teman, dari mana. Dengarkan suara Roh Kudus. Sehingga kita dibimbing, dituntun untuk membimbing keluarga kita, ayah, ibu, dan anak-anak. Jangan dengarkan diri sendiri. Ya.
Bagaimana cara mendengarkan Roh Kudus? Kita lihat dalam bacaan kedua hari ini surat Paulus kepada umat di Kolose, bagus sekali. Supaya kita juga memperhatikan apa? Hidup penuh iman, penuh kasih, ya, penuh kesabaran, penuh kelemah lembutan, kesabaran, sabar kamu seorang terhadap yang lain. Hendaklah kalian saling mengampuni bila ada menaruh dendam, sebagaimana Kristus mengampuni kalian. Demikian pula hendaknya di atas semua itu kenakanlah cinta kasih. Itu suara Roh Kudus, suara kebaikan. Dan itulah yang pula yang perlu kita renungkan dalam masa Natal ini, supaya kelahiran Kristus dalam diri kita, itu penting. Jadi Natal ini bukan hanya bahwa kita merayakan Natal, pesta Natal, bagaimana kelahiran Kristus dalam diri kita jaga, kita pelihara, dan kita kembangkan. Semoga Tuhan memberkati Anda, menguatkan kita semua. Baik, kelahiran Kristus dalam diri kita tidak cukup hanya pada Natal, tapi dalam seluruh hidup kita, di waktu apapun. Tuhan memberkati Anda semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.